guys, katanya iaitu bersiaplah 12 negara baru ini akan muncul di dekat Indonesia. 2 negara jadi tetangga. Wow. So, bagaimana ceritanya guys? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Browzul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya nak mereactionkan satu lagi video daripada channel Angka dan Data Channel. Kini subscribernya adalah 510,000 orang. Setengah juta guys. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Angka dan Data Channel. So, tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini iaitu bersiaplah 12 negara baru ini akan muncul di dekat Indonesia. 2 jadi tetangga. So guys, tanpa membuang masa, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. ADC. Halo, hai. Halo, Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Jangan lupa. Halo, bel. hai sahabat Angka dan Data. Di Hai. abad 21 ini, terdapat sejumlah wilayah di berbagai negara yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Ya, benar. Beberapa di antaranya merupakan daerah jajahan. Pun ada pula yang berasal dari provinsi atau negara bagian milik suatu negara. Berbagai alasan mulai dari masalah ekonomi, politik hingga sosial membuat masyarakat di wilayah-wilayah ini ingin merdeka dari negara mereka saat ini. Wow. Sahabat Angka dan Data, inilah 12 negara yang diprediksi akan muncul di dekat Indonesia di masa mendatang, di mana 2 di antaranya akan menjadi tetangga baru Indonesia. Wow. Wah, semakin penasaran Bagaimana? kan? Negara apa sajakah itu? Inilah dia. Bagaimana guys? Adakah 2 tetangga tu bawa negaranya? Macam mana dia boleh jadi tetangga itu yang hairan tu? 12. Ryukyu. Ryukyu. Tak pernah dengar. Ryukyu adalah sebuah nama suku yang tinggal di Kepulauan Okinawa. Kepulauan Jepun. ini Okinawa. terletak di selatan negara Jepang. Wacana kemerdekaan dimulai ketika Perang Dunia Kedua pecah dan menjadikan wilayah suku Ryukyu dikuasai oleh tentara Amerika Serikat. Namun pada tahun 1972, pihak Amerika Serikat kembali menyerahkan Okinawa ke Jepang meski dengan beberapa aturan. Salah satunya adalah perjanjian kedua negara untuk tetap menjaga dan membiarkan keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat. Sejak tahun 1945, lahir sebuah gerakan kemerdekaan Ryukyu yang ingin melepaskan diri dari Jepang. Gerakan tersebut lahir berkat adanya kependudukan sekutu sebelumnya yang menilai Jepang terlalu banyak melakukan kejahatan perang masa lalu. Oh, dia nak keluar daripada Jepang guys. Ryukyu ni, dia seperti Timor Leste lah. Mahu keluar daripada Indonesia juga. Oh, sedangkan Jepang tu negara moden, negara yang hebat. 11. Khalistan. Khalistan macam Kazakhstan. Para guys, minoritas namanya. penganut agama Sikh di India sejak tahun 1947 selalu mengumandangkan keinginannya untuk membentuk negara independen bernama Khalistan. Pemerintah India bertindak tegas dengan tidak memberikan ruang dan kesempatan sehingga perang tidak terelakkan. Hal tersebut membuat gerakan kemerdekaan Khalistan membisu hingga pada tahun 2015 bersebelah dengan seorang Pakistan pemimpin dengan agama India. Sikh menyatakan bila ide mengenai gagasan pendirian negara Khalistan belum hilang. Tapi kalau kita nampak di sini semuanya macam Punjabi guys. Sing lah, sing. Punjabi pakai yang ni kan. Kalau kita panggil ketayap. Ketayap betul guys. Tak tahulah namanya apa. Okey, sambung. India Kuwait. Dia mau keluar daripada India. 10. Hawaii. 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 Sebagian besar sahabat Angka dan Data pasti sudah tahu kan kepulauan indah yang satu ini. Ya, Hawaii. Hawaii saat ini merupakan bagian dari negara Amerika Serikat. Benar. Terpisah jauh dari daratan Amerika Serikat dan berada di Samudra Pasifik, membuat masyarakat di salah satu negara bagian Amerika Serikat ini ingin merdeka. Sebelumnya, Hawaii memang merupakan negara yang telah merdeka. Namun pada tahun 1898, Republik Hawaii resmi dicaplok Amerika Serikat setelah berhasil dikuasai
dengan menggulingkan pemerintahan Ratu Liliuokalani, pemimpin... Sebentar guys, dicaplok dicaplok ni maknanya apa guys? Maknanya diambil ke ataupun macam mana, dirampas ke dicuri? Saya tak faham apa makna dicaplok tu. Anda boleh komen di bawah komentar guys, please. Okey, jom kita sambung. Hawaii yang terakhir. Pada tahun 1959, Hawaii kemudian diakui menjadi negara bagian Amerika Serikat ke-50. Memasuki abad 21, suara memperjuangkan kemerdekaan Hawaii itu kembali bergaung, di mana sejumlah aktivis hak asasi manusia Hawaii kembali berjuang untuk menggelar referendum kemerdekaan dari Amerika Serikat dengan mencari bantuan dari PBB. Mau keluar daripada Amerika ya guys ya? 9. Cuuk. Cuuk ya? Mendengar nama calon negara yang satu ini tentu masih asing bagi kita. Ya, Cuuk merupakan bagian dari negara Federasi Mikronesia yang terletak di utara Papua, Indonesia. Cuuk saat ini merupakan satu dari 4 negara bagian Federasi Mikronesia. Negara bagian ini dikenal sebagai negara bagian yang paling makmur dari 3 negara bagian lainnya di negara Federasi Mikronesia. Pendapatan mereka sebagian besar berasal dari wisata menyelam. Negara kecil yang makmur ini juga sudah lama memperjuangkan kemerdekaannya sebagai bekas jajahan Amerika Serikat, sama seperti Hawaii. Pada tahun 2022, akhirnya penantian panjang itu terwujud. Mereka akan menggelar referendum kemerdekaan dari negara Federasi Mikronesia. Jika hasil referendum nanti mayoritas ingin merdeka, maka Cuuk akan menjadi negara baru dari Oseania, bahkan negara tetangga baru Indonesia, karena terletak di sebelah timur laut Pulau Papua. 8. Tibet. Oh, Tibet, macam China. Mendengar nama Tibet tentu tak asing bagi sahabat angka dan data kan? Tibet saat ini merupakan salah satu provinsi dari negara Tiongkok, bahkan termasuk provinsi dengan wilayah terluas di Tiongkok. Sebelum negara Tiongkok berdiri pada tahun 1949, Tibet sudah lama menjadi negara sejak tahun 1913. Namun, karena Tiongkok ingin menjadikan negaranya lebih besar, maka pada tahun 1950, puluhan ribu tentara Tiongkok menginvasi negara Tibet hingga menaklukkannya dan memasukkan Tibet sebagai salah satu provinsi. Direbutnya Tibet menjadi salah satu alasan konflik antara India dan Tiongkok sampai saat ini. Di abad 21 ini, gerakan kemerdekaan Tibet dari Tiongkok terus menguat. Bahkan mereka ikut meminta bantuan India untuk mendukung kemerdekaan dari Tiongkok. 7. Turkistan Timur. Turkistan Timur. Sahabat angka dan data pasti tahu kan suku Uighur. Suku Uighur merupakan suku Muslim di negara Tiongkok. Mereka hidup di provinsi Xinjiang, sebuah provinsi yang terletak di utara provinsi Tibet. Sama seperti Tibet, penduduk di provinsi Xinjiang ini juga terus berjuang memerdekakan diri dari negara Tiongkok dengan nama Negara Turkistan Timur. Perbedaan bahasa, agama, dan budaya membuat mereka merasa lebih dekat dengan negara-negara Muslim di Asia Tengah, seperti Turkmenistan, Tajikistan, dan Kyrgyzstan, ketimbang dengan negara Tiongkok sendiri. Ditambah lagi dengan intoleransi yang masih sering terjadi terhadap Muslim Uighur di provinsi Xinjiang, membuat mereka ingin merdeka dari Tiongkok. Sebelumnya, penduduk di provinsi ini sudah pernah menjadi negara dengan nama Negara Turkistan Timur pada tahun 1949. Namun, negara mereka hanyalah berumur pendek. Setelah di tahun yang sama, Tiongkok datang menaklukkannya dan memasukkannya sebagai bagian provinsi dari negara mereka. China rampas semula negara ini. Allah, kesiannya. Walau begitu, di abad 21 ini, Turkistan Timur terus berjuang untuk merdeka kembali dari Tiongkok. 6. Bougainville. Bougainville adalah salah satu dari 22 provinsi yang ada di negara Papua Nugini. Akan tetapi, Bougainville mendapat keistimewaan khusus dengan nama Daerah Otonom Bougainville, juga bersama dengan distrik ibu kota nasional Port Moresby. Jika di Indonesia, Bougainville dan Port Moresby ini kurang lebih statusnya seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Pada tahun 2019, penduduk di daerah otonom Bougainville ini
melakukan referendum kemerdekaan dari negara Papua Nugini. Hasilnya, sebanyak 98% penduduk Bougainville ingin merdeka. Alhasil, Indonesia tak lama lagi akan memiliki negara tetangga baru selain negara Papua Nugini. Bougainville sendiri diperkirakan mulai tahun 2023 sudah akan mempersiapkan kemerdekaan, mulai dari administrasi hingga calon ibu kota, dan sekitar tahun 2027 akan resmi merdeka dari negara Papua Nugini. Memang rupanya kalau kita lihat seperti Papua juga ya, kulitnya agak gelap lah ya. Dan kita tengok memang ada persamaan dengan Papua lah rupa mereka. Dan mereka akan menjadi tetangga dan bakal menjadi tetangga kepada Indonesia katanya. 5. Sikkim. Sikkim saat ini adalah sebuah negara bagian dari negara India. Negara yang diapit oleh negara Bhutan dan negara Nepal ini dulunya pernah menjadi kerajaan sendiri, yaitu Kerajaan Buddha, yaitu sebuah kerajaan Buddha. Pada tahun 1785, Nepal menguasai negara ini. Hingga pada tahun 1814, wilayah Sikkim direbut dari Nepal oleh pasukan penjajah Inggris di India. Pada tahun 1950, Sikkim diserahkan Inggris kepada India dan resmi menjadi salah satu negara bagian India sejak tahun 1975. Saat ini, Sikkim bisa dikatakan menjadi satu-satunya negara bagian di India yang lebih erat hubungannya dengan negara Bhutan dan juga Tibet ketimbang India dari segi budaya dan agama. Tidak menutup kemungkinan di masa mendatang, Sikkim akan kembali memperjuangkan kemerdekaannya. 4. Kashmir. Macam pernah dengar nama Kashmir ni? Kashmir merupakan satu dari 3 wilayah yang terletak di negara bagian Jammu dan Kashmir, India. 2 wilayah lainnya yaitu Jammu dan Ladakh. Penduduk di Kashmir terus berjuang merebut kemerdekaan mereka kembali. Sama seperti Sikkim, Kashmir dulunya memiliki wilayah kekuasaan sendiri. Wilayah Kashmir menjadi wilayah yang membelah Pakistan dan India, serta sampai saat ini menjadi rebutan kedua negara. Di abad 21 ini, penduduk Kashmir di negara bagian Jammu dan Kashmir yang menjadi satu-satunya negara bagian mayoritas Islam di India, terus berjuang meraih kemerdekaan. Mereka menyatakan bukan bagian dari India. Bermakna mereka ni adalah negara Islam lah, boleh kita katakan ya. Kashmir ya. Dan juga bukan bagian dari Pakistan. 3. Kaledonia Baru. Siapa sangka Kaledonia Baru sampai saat ini belum menjadi negara yang merdeka. Kenapa? Ya, Kaledonia Baru masih menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Prancis. Sama seperti negara Guyana Prancis di Amerika Latin dan negara Saint Pierre and Miquelon di Amerika Utara. Negara yang juga banyak dihuni oleh penduduk suku Jawa Indonesia ini terus memperjuangkan kemerdekaannya dari Prancis yang sudah diperjuangkan sejak lama. Sejumlah referendum telah dilakukan. Kendati gagal pada referendum kemerdekaan tahun 2018 dan 2020, di mana mayoritas masih menginginkan bergabung dengan Prancis, namun di tahun 2022 ini, penduduk Kaledonia Baru akan kembali mengadakan referendum kemerdekaan untuk menentukan nasib negaranya. Jika mayoritas telah menginginkan merdeka, maka Kaledonia Baru akan menjadi negara baru yang resmi merdeka dari Oseania. Rojava. 2. Rojava. Rojava adalah sebuah wilayah otonom dari negara Suriah. Wilayah Syria, ini terletak di Irak, utara negara Turki. Suriah dan dikenal juga dengan nama Dia di tengah-tengah guys, di tengah-tengah Irak, Syria, Turki. Dia di tengah-tengah ni, betul-betul diapit oleh Irak, Turki, Syria. Wow, memang betul-betul tengah ni. Kurdistan Barat. Masyarakat Rojava yang memiliki gaya politik yang berbeda dengan Suriah membuat mereka terus memperjuangkan kemerdekaan dengan nama negara Rojava. Tidak menutup kemungkinan di masa depan negara ini akan berdiri. Benar. Nombor 1. Kurdistan. Macam Kazakhstan. Kurdistan pasti bagi sebagian sahabat angka dan data pernah mendengarnya kan? Ya, Kurdistan adalah sebuah wilayah yang terletak di utara negara Irak. Sama seperti Rojava, penduduk Kurdistan juga terus memperjuangkan kemerdekaannya. Dikarenakan bersebelahan dengan Kurdistan, maka nama lain dari negara Rojava adalah negara Kurdistan Barat.
karena memiliki persamaan budaya dan etnis. Pada tahun 2021, penduduk Kurdistan menyelenggarakan referendum kemerdekaan dari Irak. Kemerdekaan negara Kurdistan justru akan berdampak negatif terhadap negara Irak. Hal ini karena Irak yang dikenal sebagai negara Arab garis depan dalam melawan negara Iran akan menjadi negara yang lemah, baik dari segi ekonomi maupun politik, karena etnis Kurdi yang sebagian besar hidup di Kurdistan menjadi etnis yang besar. Ditambah lagi dengan perang yang ada, membuat Irak akan mengalami kejatuhan jika Kurdistan merdeka. Ya. Oh, cantik-cantik ceweknya. Sahabat angka dan data, itulah 12 negara prediksi di masa mendatang akan muncul di dekat Indonesia. Bahkan 2 diantaranya akan menjadi negara tetangga baru Indonesia, yaitu negara Cuup dan negara Bougainville. Apapun keputusan mereka, kita doakan yang terbaik dan semoga kemerdekaan negara-negara ini membawa kemajuan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi negara mereka. Tak lupa juga kita doakan semoga bangsa kita Indonesia semakin erat persatuannya, semakin maju kesejahteraannya, dan semakin indah keharmonisannya. Sekian dan terima kasih. Halo, halo, hai. Halo, halo, hai. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada iaitu Angka dan Data Channel, guys. Katanya di sini, 12 negara baru ini akan muncul di dekat Indonesia. So, 2 jadi tetangga katanya. Wow. Memang kita nampaklah tadi 2 negara itu akan menjadi tetangga Indonesia lah katanya. So yang negara-negara lain itu kita doakan semoga mereka akan dapat kemerdekaan mereka sendiri dan dapat mereka membina negara mereka sendiri di dalam keadaan aman dan makmur, kan? Itu doa kita bersama. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng. Tanda sokongan anda kepada Brozo Channel. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Jaga diri anda, ibu bapa anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.